Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu kebutuhan fisiologis dari manusia, yaitu kebutuhan eliminasi fekal atau eliminasi bowel. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai pemenuhan kebutuhan eliminasi fekal, kita akan review terlebih dahulu mengenai saluran pencernaan manusia. Di sini saluran pencernaan manusia atau gastrointestinal ya, dimulai dari mulut atau oral, kemudian berlanjut ke esofagus, kemudian nanti akan bermuara di lambung atau gaster, kemudian berlanjut ke usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Nah, ini adalah sedikit review mengenai saluran pencernaan manusia. Sebelum kita membahas satu persatu dari saluran pencernaan manusia, kita awali terlebih dahulu dari pengertian eliminasi. Di sini, eliminasi adalah proses pembuangan sisa metabolisme tubuh, baik itu yang berupa urin maupun feses. Dan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah pembuangan sisa metabolisme tubuh berupa feses. Kita awali dari yang pertama, di sini adalah mulut. Di dalam mulut, makanan akan mengalami proses pencernaan baik itu secara mekanik dan juga secara kimiawi. Secara mekanik, makanan akan dikunyah dan dipecah oleh hasil kunyahan gigi menjadi ukuran yang lebih kecil. Kemudian kalau secara kimiawi, makanan akan dicerna bersama dengan enzim-enzim yang ada di dalam mulut, yaitu enzim pitialin. Setelah makanan melewati mulut dan di sana dicerna baik itu secara mekanik dan juga kimiawi, makanan akan masuk ke dalam saluran sepanjang 25 cm yang disebut sebagai esofagus. Ketika makanan memasuki esofagus bagian atas, ia berjalan melewati sphincter esofagus, di mana pada bagian atas terdapat sebuah otot sirkular yang tujuannya untuk mencegah udara masuk ke dalam esofagus dan makanan akan reflux ke tenggorokan atau akan kembali lagi ke tenggorokan. Jadi di sini esofagus merupakan saluran yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Setelah makanan melewati esofagus, makanan akan bermuara ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan disimpan sementara dan akan mengalami pencernaan baik itu yang mekanik maupun kimiawi. Jadi secara mekanik, makanan akan dipecah lebih kecil lagi daripada pemecahan yang ada di dalam mulut. Kemudian secara kimiawi, dengan enzim-enzim yang di dalam lambung akan dicerna. Enzim di dalam lambung antara lain HCl, mukus, dan juga enzim pepsin. Sebelum makanan meninggalkan lambung, jadi setelah makanan ini dicerna, baik itu secara mekanik dan kimiawi di dalam lambung, ia akan diubah menjadi bahan yang semi fluid. Ya, jadi semi fluid itu semi cair yang disebut dengan zaime. Setelah makanan selesai dicerna di dalam lambung, makanan akan didorong masuk ke dalam usus halus. Jadi di sini usus halus seperti gambar yang terlihat di samping kiri merupakan saluran yang diameternya 2,5 cm dan panjangnya kurang lebih 6 meter. Jadi usus halus ini panjang dan usus halus di sini terdiri dari 3 bagian. Ada duodenum, ya, kemudian jejunum dan juga ileum. Di dalam usus halus, makanan dicerna lagi ya dengan enzim-enzim yang dihasilkan di usus halus, dan di dalam usus halus makanan ini mulai diserap sari-sari makanannya. Setelah makanan melewati usus halus, makanan akan menuju ke dalam usus besar. Usus besar di sini merupakan bagian bawah dari saluran gastrointestinal atau saluran pencernaan. Di sini kenapa disebut sebagai usus besar? Karena memang
diameternya ini lebih besar daripada usus halus. Secara anatomi, usus besar terbagi menjadi 3, yaitu cecum, kolon, dan juga rektum. Masih berlanjut mengenai usus besar, di sini ada 3 bagian tadi ya, dikatakan di usus besar ada cecum, ada kolon, dan ada rektum. Di cecum, makanan ini masuk melalui katup ileosekal. Jadi saime tadi ya, makanan yang bentuknya semi fluid, masuknya melalui katup ileosekal. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan ke kolon. Saime yang halus ketika memasuki kolon, volume airnya akan berkurang karena di dalam kolon ini juga terjadi proses absorpsi cairan. Secara anatomi, kolon ini terdiri dari 4, yaitu kolon ascending, kolon transverse, kolon descending, dan juga kolon sigmoid. Menurut fisiologi, kolon mempunyai 4 fungsi. Di sini ada fungsi absorpsi, terutama absorpsi cairan dan juga sari-sari makanan, proteksi ya untuk melindungi dari bakteri dan sebagainya, kemudian sekresi dan eliminasi. Eliminasi tentunya di sini adalah eliminasi yang terkait dengan pembuangan sisa zat metabolik berupa feses. Kemudian ketika makanan ini berjalan melalui kolon, terjadi kontraksi yang dinamakan dengan austral. Sekarang kita memasuki pada fisiologi defekasi. Di sini ada 2 refleks dalam proses defekasi, yaitu refleks defekasi intrinsik dan refleks defekasi parasimpatis. Kita bahas yang pertama, yaitu refleks defekasi intrinsik. Di sini refleks defekasi intrinsik, refleks ini berawal dari feses yang masuk ke rektum yang kemudian menyebabkan rangsangan pada flexus ingenticus dan terjadilah gerakan peristaltik. Kemudian setelah feses ini tiba di anus, secara sistematis sphincter interna akan mengalami relaksasi dan terjadilah proses defekasi atau pembuangan feses. Plexus ingenticus, plexus itu adalah kumpulan saraf ya. Jadi di sini kumpulan saraf yang namanya ingenticus. Jadi saraf-saraf yang ada di rektum ini mengirimkan sinyal untuk terjadi gerakan peristaltik. Pada proses refleks defekasi parasimpatis yang terjadi di sini adalah feses ini masuk ke dalam rektum dan akan merangsang saraf-saraf rektum yang kemudian rangsangan tersebut dilanjutkan ke medula spinalis atau sumsum tulang belakang yang letaknya ada di sepanjang tulang belakang ya, dan dilanjutkan di otak. Kemudian di otak nanti akan dipersepsikan bahwa feses ini sudah penuh di rektum dan harus segera dikeluarkan. Otak akan mengirimkan rangsangan kembali dalam bentuk perintah untuk feses ini dikeluarkan. Dan dari sini kemudian dikembalikan ke kolon descendant, sigmoid, dan rektum yang menyebabkan intensitnya peristaltik. Kemudian akan terjadi relaksasi sphincter dan terjadilah proses defekasi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang karakteristik produk defekasi. Kita tahu ya, yang namanya produk defekasi di sini adalah feses. Komposisi dari feses ini terdiri dari 75% air dan 25% materi padat. Feses yang normal ini berwarna kuning kecoklatan dan baunya khas. Kita semua sudah paham bagaimana baunya feses. Kemudian konsistensi dari feses ini adalah lembek tetapi berbentuk. Pada kondisi-kondisi konstipasi, fesesnya ini agak sedikit keras atau bahkan mengeras. Kemudian pada kondisi diare, feses ini biasanya konsistensinya cair. Defekasi ini juga disertai dengan pengeluaran gas. Gasnya terdiri dari CO2, metana, dan yang lain-lain. Sekarang kita memasuki pada faktor-faktor yang mempengaruhi proses defekasi. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama di sini adalah umur atau usia. Umur mempengaruhi proses defekasi. Contohnya pada bayi, ya. Bayi yang diberikan ASI dan diberikan susu formula, proses defekasinya berbeda, jadi frekuensinya berbeda. Pada bayi-bayi yang diberikan ASI ini biasanya frekuensi defekasinya tidak setiap hari,
Ya, terkadang ada yang 3 hari sekali baru BAB atau 4 hari sekali baru BAB. Tapi kalau pada bayi-bayi yang diberikan susu formula, dia setiap hari buang air besar atau mengeluarkan feses, bahkan sehari bisa lebih dari 1 kali. Ya, kenapa kok pada bayi ASI beberapa hari sekali? Apakah itu tidak termasuk konstipasi? Tidak, karena memang konsumsi ASI ini sangat bagus ya bagi bayi, dan ASI biasanya pada bayi yang dia fesesnya dikeluarkan beberapa hari sekali, ASI-nya ini terserap dengan baik oleh bayi karena ASI sangat cocok untuk usus bayi. Sedangkan susu formula ini ada banyak kandungan ya, ada kandungan air, ada kandungan campuran vitamin dan sebagainya, sehingga ada beberapa zat yang mungkin tidak dibutuhkan oleh tubuh sehingga harus dikeluarkan oleh bayi. Kemudian yang berikutnya adalah diet. Nah, diet di sini kaitannya dengan konsumsi makanan. Apakah pasien, apakah individu manusia ini mengkonsumsi cukup makanan yang berserat sehingga membantu bisa proses defekasinya ini normal. Ya, kemudian kalau cairan, bagaimana asupan cairannya? Cukup atau tidak? Kalau cairannya ini cukup, proses defekasinya nanti akan mudah dan konsistensinya juga normal gitu ya, lembek tapi berbentuk. Tapi ketika cairan ini kurang, bisa saja feses yang dihasilkan nanti keras dan individu akan kesulitan untuk mengeluarkan dan bisa terjadi yang namanya konstipasi. Kemudian tonus otot atau kekuatan otot di sini ya. Pada lanjut usia, tonus ototnya sudah mulai melemah. Pada otot-otot di sekitar anus ini juga mengalami pelemahan, sehingga pada beberapa kasus di lansia terjadi yang namanya inkontinensia alvi atau ketidakmampuan untuk menahan feses ini di dalam rektum, sehingga bisa keluar tanpa bisa menahannya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah faktor psikologi. Pada kondisi-kondisi stres, ya misalkan mau ujian atau menghadapi wawancara dan sebagainya, kita ketika kondisi seperti itu bisa saja frekuensi buang air besarnya lebih sering. Tapi ketika stresor yang itu hilang, BAB-nya akan kembali normal. Kemudian gaya hidup. Gaya hidup ini terkait dengan konsumsi pola makanan, aktivitas, olahraga gitu ya. Individu yang banyak bergerak, ini akan bisa membantu untuk mendapatkan proses defekasi yang normal. Lain dengan pasien yang dia hanya terbaring di tempat tidur, biasanya proses defekasinya ini mengalami gangguan, jadi lebih lama daripada ketika dia aktif bergerak. Kemudian obat-obatan. Nah, obat-obatan ini juga berpengaruh pada proses defekasi. Bisa saja mempengaruhi warnanya, bisa saja mempengaruhi frekuensinya. Di sini ada beberapa masalah umum pada eliminasi fekal. Ada konstipasi, fekal impaction atau impaksi, diare, flatulen, hemoroid, dan juga inkontinensia alvi. Kita akan bahas satu persatu di slide berikutnya. Yang pertama adalah konstipasi. Di sini konstipasi adalah gejala, bukan penyakit. Jadi seperti halnya demam. Demam itu adalah gejala, penyakitnya bisa saja influenza, COVID-19 atau demam tifoid atau demam berdarah. Jadi konstipasi di sini adalah gejala. Nah, penyakitnya apa? Nanti akan diperiksa lebih lanjut pemeriksaan yang lain untuk bisa menegakkan diagnosa. Kemudian di sini definisi dari konstipasi adalah penurunan frekuensi defekasi yang diikuti oleh pengeluaran feses yang lama atau keras dan kering. Ya, biasanya diakibatkan karena kurang makanan berserat, kurang cairan, ya, tidak banyak beraktivitas. Nah, ini bisa menyebabkan terjadinya konstipasi. Kemudian pada kondisi konstipasi ada upaya mengejan saat proses defekasi. Jadi ketika nanti melakukan pengkajian pada pasien, kita harus bertanya apakah pada saat buang air besar ada upaya mengejan lebih dari biasanya atau tidak. Nah, ini adalah konstipasi. Kemudian yang berikutnya adalah fecal impaction atau impaksi. Di sini impaksi feses atau fecal impaction adalah suatu massa atau kumpulan yang mengeras seperti dempul pada lipatan rektum. Penyebabnya ini biasanya karena kebiasaan buang air besar yang jarang dan juga konstipasi. Diare. Diare ini adalah kebalikan dari konstipasi. Kalau tadi konstipasi itu adalah penurunan frekuensi defekasi dan
konsistensinya mengeras. Kalau pada diare ini adalah meningkatnya frekuensi defekasi dan juga konsistensinya yang cair, yang harusnya normalnya itu lembek tapi berbentuk, tapi kalau pada diare di sini fesesnya cenderung cair. Kemudian pada orang dengan diare ini dijumpai kesulitan dan ketidakmungkinan untuk mengontrol keinginan defekasi dalam waktu yang lama. Jadi sedikit-sedikit ke toilet untuk buang air besar. Penyebab diare ada banyak ya, karena iritasi atau alergi makanan ataupun karena bakteri. Kemudian yang berikutnya adalah flatulence. Flatulence di sini adalah udara atau gas di saluran gastrointestinal. Dan udara ini disebut sebagai flatus atau kalau kita bahasa Indonesia kan adalah buang angin. Ada penyebab terjadinya flatus, di sini ada 3. Yang pertama karena kerja dari bakteri di dalam saime tadi ya, makanan semi fluid yang ada di usus besar. Kemudian karena udara yang tertelan, dan yang ketiga adalah gas yang berdifusi dari pembuluh darah ke dalam intestin atau saluran pencernaan terutama di usus. Yang berikutnya yaitu hemoroid. Nah, hemoroid di sini sering disebut sebagai wasir, yaitu adanya pelebaran pembuluh darah vena yang terletak di anus. Dapat terjadi secara internal maupun eksternal, dan di sini ada beberapa penyebab terjadinya hemoroid, yaitu karena meningkatnya tekanan pada daerah anus, kemudian sering terjadi konstipasi kronis atau konstipasi yang berkepanjangan, kemudian terjadi peregangan selama defekasi, dan juga karena kehamilan serta obesitas. Yang terakhir dari masalah-masalah pada eliminasi fekal yaitu inkontinensia alvi. Di sini inkontinensia alvi merupakan ketidakmampuan mengontrol keluarnya feses dan gas dari anus. Kalau di dalam eliminasi urin kita mengenal inkontinensia urin, di dalam eliminasi fekal ada inkontinensia alvi, sama-sama ketidakmampuan untuk mengontrol keluarnya. Kalau urin ya mengontrol keluarnya urin, kalau fekal ya mengontrol keluarnya feses. Ya, di sini kondisi fisik yang merusak fungsi atau kontrol sfinkter anus dapat menyebabkan inkontinensia alvi. Kondisi yang membuat seringnya defekasi, feses encer, volumenya banyak, dan fesesnya mengandung air juga mempredisposisi individu untuk mengalami inkontinensia. Jadi inkontinensia alvi ini bisa disebabkan karena tonus otot yang mulai berkurang di daerah anus, bisa juga karena kondisi feses yang encer, misalkan pada kondisi-kondisi diare. Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana proses keperawatan pada gangguan pemenuhan kebutuhan eliminasi fekal. Hal yang dilakukan pertama kali dalam proses keperawatan adalah pengkajian. Di sini ada beberapa hal yang harus dikaji pada gangguan pemenuhan eliminasi fekal. Yang pertama di sini adalah pola defekasi. Jadi berapa frekuensinya per hari, berapa kali atau berapa hari sekali, kemudian waktunya kapan, itu harus nanti ditanyakan pada pasien. Kemudian identifikasi rutinitas yang dilakukan untuk meningkatkan eliminasi normal. Bagaimana makannya, bagaimana asupan cairannya, bagaimana aktivitasnya, identifikasi rutinitas tersebut ada atau tidak pada pasien. Kemudian kita kaji juga karakteristik feses, konsistensi, warna, bau, itu harus diidentifikasi. Kemudian riwayat diet, apa yang dikonsumsi pasien, apakah pasien jarang mengkonsumsi sayuran atau mengkonsumsi yang pedas-pedas sehingga terjadi diare. Nah, kemudian yang berikutnya adalah asupan cairan. Berapa cairan yang dikonsumsi individu, itu juga akan berpengaruh pada terjadinya pengeluaran feses. Kalau pada orang-orang dengan konstipasi, ini biasanya asupan cairannya kurang dari kebutuhan sehingga terjadi konstipasi. Kemudian riwayat olahraga. Orang yang olahraganya rutin biasanya akan mendapatkan defekasi yang lancar juga. Kemudian riwayat penyakit saluran pencernaan atau gastrointestinal, ini harus kita kaji. Kemudian riwayat pengobatan, ya. Kemudian status emosional dalam kondisi stres atau tidak. Kemudian riwayat sosial atau aturan kehidupan. Jadi misalnya
tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, atau misalkan makan harus bagaimana, kemudian buang air besar harus ada aturan yang diikuti oleh individu. Nah, itu harus dikaji. Kemudian mobilitas atau ketangkasan, apakah pasien tersebut itu hanya berbaring terus di tempat tidur atau bisa beraktivitas. Pasien-pasien yang hanya berbaring di tempat tidur biasanya mendapatkan defekasi ini yang frekuensinya cenderung berkurang, lain dengan pasien yang mampu dia bergerak. Kemudian tidak lupa kita harus melakukan pemeriksaan fisik. Diagnosa yang bisa kita angkat atau yang mungkin muncul pada gangguan pemenuhan kebutuhan eliminasi urin ada beberapa. Ada konstipasi, ada defisit perawatan diri, terutama yang terkait dengan toileting ya, karena defisit perawatan diri ini banyak. Kemudian gangguan citra tubuh, inkontinensia fekal atau inkontinensia alfi, kemudian resiko kerusakan integritas kulit dan juga diare. Setelah kita bisa menegakkan diagnosis, kita harus melakukan yang namanya perencanaan tindakan keperawatan. Jadi, tindakan-tindakan yang kita rencanakan yang akan diimplementasikan di pasien harus bisa mencapai beberapa tujuan. Di antaranya di sini pasien mampu memahami eliminasi yang normal. Kemudian pasien mengembangkan kebiasaan defekasi yang teratur. Pasien memahami dan mempertahankan asupan cairan dan makanan yang tepat. Kemudian pasien mengikuti program olahraga secara teratur. Pasien mampu memperoleh rasa nyaman. Pasien mampu mempertahankan integritas kulit, jadi tidak ada luka di daerah anus dan sekitarnya. Kemudian memperoleh atau mempertahankan konsep diri. Jadi pada pasien-pasien yang di sini terutama mengalami diagnosa keperawatan gangguan citra tubuh. Kemudian untuk implementasi ada beberapa tindakan yang biasanya kita lakukan pada pasien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan eliminasi fekal. Di antaranya ada enema gitu ya untuk memudahkan pengeluaran feses, kemudian perawatan ostomi, kemudian memberikan diet yang mendukung defekasi teratur, membantu kebersihan pasien dan meningkatkan konsep diri serta hal-hal yang lainnya yang bisa mendukung terselesaikannya masalah pemenuhan kebutuhan eliminasi fekal. Pada proses evaluasi, kita harus mengidentifikasi ketercapaian tujuan di perencanaan tindakan. Jadi, tindakan-tindakan yang kita berikan ke pasien itu kita evaluasi. Efektif atau tidak, sudah bisa mencapai tujuan yang kita rencanakan atau tidak. Ya, kita analisa. Ya, subjektifnya apa, objektifnya apa, kemudian kita analisa. Kalau belum tercapai, kita harus melakukan apa planningnya. Kalau sudah tercapai, planning berikutnya apa. Jadi itu yang dilakukan di tahap evaluasi. Sekian dulu untuk penjelasan gangguan pemenuhan kebutuhan eliminasi fekal. Jika ada istilah-istilah yang saudara belum mengerti, bisa mencari artinya dengan membuka kamus keperawatan atau kamus kedokteran atau kamus kesehatan. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.